Haleluya, salam, kekasih Kristus, saudaraku semua dimanapun saudara berada. Mari kita tetap terus mendengarkan firman, belajar firman ya, supaya kita tetap bersekutu ya melalui firman-Nya dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Temanya itu mengenai kasih Tuhan tidak masuk akal. Jadi tema kita kasih Tuhan tidak masuk akal. Nah, dengan tema ini jangan langsung kita punya persepsi, kok begitu ya, gitu, kok nggak masuk akal. Jangan langsung pesimis, ya, jangan langsung melihat dari sisi penilaian yang negatif ya. Tapi coba kita terus dengarkan, terus belajar apa maksud dari tema ini, kasih Tuhan tidak masuk akal. Kita lihat di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, nanti kita lihat di Perjanjian Baru di Roma 5 ayat 6 sampai 8. Jadi dua firman Tuhan ini ya dari kitab Yesaya sama Roma, kita akan baca bagaimana maksudnya kasih Tuhan tidak masuk akal. Nah, saya bacakan buat kita Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, itu Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Jadi Tuhan mengatakan mengenai rancangannya tidak sama dengan rancangan manusia, sama dengan tingginya langit dari bumi gitu. Nah, kalau kita lihat di Roma 5 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua ayat firman ini di dua kitab ini tadi, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru, ini menandakan dan membawa ke arah pengertian bahwa Tuhan itu mengasihi. Tetapi sebagaimana tema kita atau judul kita tadi itu, kasih Tuhan tidak masuk akal. Kenapa? Nah, manusia semenjak Adam dan Hawa berdosa melanggar perintah Tuhan, keturunannya terus menerus ya. Kita manusia ini keturunan Adam dan Hawa terus menerus berbuat dosa. Terus menerus itu melanggar firman Tuhan atau memberontak kepada Allah. Semakin maju dunia semakin banyak pemberontakan. Semakin lama semakin bertambah banyak pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan. Nah, itu dosa itu berkembang terus, ya, berkembang terus dari dosa satu hanya tidak mematuhi firman Tuhan, yaitu Adam tidak patuh kepada firman yang dikatakan Tuhan jangan makan buah, tetapi dia melanggar, memakan, ya, dari dosa itu pertama, baru keturunannya itu ke Kain mulai dosanya tambah. Bukan lagi melanggar perintah, tetapi sudah melakukan pembunuhan. Ya, sudah melakukan pembunuhan, tapi bertambah. Ya, dari tidak patuh kepada firman tadi, kepada perintah tadi, menjadi menambah dosa lagi dengan membunuh. Nah, begitu seterusnya sampai bertambah banyak orang, bertambah dan zaman berubah, dosa itu terus berkembang terus seiring dengan perkembangannya manusia. Nah, makanya bukannya berkurang, malahan pemberontakan dan penolakan akan Allah semakin hari semakin bertambah. Perintah yang diberikan Tuhan demi kebaikan manusia dilanggar terus menerus, dilanggar.
Manusia bukan semakin dekat, malah semakin jauh dengan Tuhan. Hidupnya mengikuti keinginan dan kemegahan dunia yang fana ini. Ya, jadi apa yang ditawarkan oleh dunia ini, hidup manusia itu cenderung mengikuti. Ya, mengikuti. Nah, jadi seolah-olah dia sudah manusia itu sekarang ini meleburkan dirinya dengan dunia ini. Meleburkan itu artinya menyatu dengan keinginan dunia ini. Hidup dengan cara-cara dunia. Yang mana cara-cara hidup dunia ini jelas-jelas itu bertentangan dengan cara hidup yang diinginkan Allah. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa siapa yang cinta dunia itu berarti bertentangan dengan Allah, dia tidak akan cinta Allah. Nah, tampaknya manusia tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan selain apa? Kekecewaan dan sakit hati Tuhan. Makanya Pak, kalau kita ingat ya pada zaman perjanjian lama dulu mengenai air bah, yaitu karena apa? Tuhan sampai bilang, aku menyesal menciptakan manusia gitu ya. Menyesal di situ artinya apa? Dia merasa sakit sekali karena perbuatan-perbuatan manusia ini yang begitu menentang dia, ya, menentang dia, terus memberontak kepada dia, ya, padahal dia yang memberikan kehidupan gitu. Nah, ini terus-menerus terjadi dari perjanjian lama sampai sekarang ini. Jikalau seandainya ya Tuhan itu seandainya menanggapi ya cara dia menanggapi perbuatan-perbuatan manusia ini dengan caranya sebagaimana cara manusia atau ya lumrahnya menurut manusia yang sering kita bilang oh itu manusiawi gitu ya, dengan cara begitu dia menanggapi, maka sudah sejak lama kita ini sudah pasti dilenyapkan Tuhan. Kalau cara pikir kita seperti kita ini cara manusiawi gitu, karena kejahatan-kejahatan yang begitu banyak ya manusia kan bilang pasti dia wajar lah ya menghajar kejahatan itu karena orang yang tidak jahat dijahatin umpamanya. Ya kita bilang wajar, tetapi Tuhan apa? Ya begitu baik memberikan kehidupan kita jahatin. Kita jahatin tapi dia tidak menanggapi sebagaimana cara manusia menanggapi kejahatan itu. Nah, karena tidak ada hal yang baik pada diri manusia selain apa? Pemberontakan terhadap Allah. Nah, nggak ada lagi hal-hal yang baik. Maka waktu ada orang kaya datang kepada Yesus, dia bilang, guru yang baik. Yesus menjawabnya apa? Kan orang kaya, orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus, dia bilang, guru yang baik, bagaimana aku supaya mendapatkan kehidupan yang kekal? Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Kenapa engkau katakan aku baik? Tidak ada satupun yang baik kecuali Allah saja. Jadi sebenarnya manusia ini semua sudah tidak ada yang baik. Dan Roma 3:23 mengatakan semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kehilangan hal-hal yang mulia dari Allah tadinya yang ada di diri manusia. Nah, jadi kita ini semuanya sudah tidak baik. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan kasih Allah tidak masuk akal itu? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ayat firman yang kita baca tadi. Pertama itu, jalan Tuhan bukan jalan manusia. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Tadi di Yesaya 55 tadi kita sudah baca. Jadi meskipun Tuhan memiliki banyak alasan untuk melenyapkan manusia sebenarnya, ya artinya sebenarnya dengan perbuatan-perbuatan manusia itu, ya, dengan dosa-dosa manusia, pelanggaran-pelanggaran, pemberontakan manusia kepada Allah, sebenarnya, ya, kalau secara logika, itu sudah wajar kalau Allah melenyapkan manusia. Itulah secara logika, secara manusiawi, ya. Nah, makanya kalau secara manusiawi tadi Allah bertindak, hancur, habis kita semua. Ya, karena kita melakukan dosa kepada kita melakukan dosa kepada yang menciptakan kita, yang jelas-jelas memberikan hidup kepada kita, yang kita ini tidak ada apa-apanya, tapi kita melakukan pemberontakan terhadap dia. Itulah dosa-dosa. Ya wajar kan sebenarnya kita kalau dilenyapkan gitu. Tapi karena bukan cara manusia, cara Allah, maka ya dia tidak melakukan dengan cara yang kita sebut manusiawi. Nah, dia tetap dengan kasihnya dalam menghadapi kegagalan umat manusia yang terus-menerus saja berbuat dosa. Inilah sebabnya makanya dikatakan kasih Allah itu, kasih Tuhan itu tidak masuk akal. Jadi secara logika kalau kita pikirin, ya tidak menurut logika, tidak masuk logika lagi. Ya seperti yang kita tahu bahwa selayaknya dan ada
adalah hal yang wajar gitu. Menurut logika manusia adalah hal yang wajar kalau dengan perbuatan pemberontakan manusia terhadap Allah, yang mana Allah itu yang menciptakan dia, yang memberikan manusia itu hidup, tapi memberontak, ya, memberontak sudah layaklah dilenyapkan. Itu logika manusia. Tetapi karena kasih Allah, maka itu yang kita sebut kasih Allah itu tidak masuk akal manusia. Meskipun dari sudut pandang manusia, kasihnya itu melampaui segala akal. Makanya kasih Allah kan melampaui segala akal. Perlu kita mengingat bahwa pikiran dan jalannya jauh melampaui kita, seperti halnya surga dan bumi. Seperti halnya jauhnya langit dari bumi. Itu kata firman Tuhan tadi di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 tadi. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Ya, itu seperti langit dan bumi. Jadi sangat-sangat berbeda sekali, saudaraku. Makanya tidak bisa kita logikakan, ya, tidak bisa kita logikakan kasih Allah itu. Jadi sementara kasihnya tidak masuk akal, ya, namun itu bisa dibilang irasional bagi Allah, yang mana mengandung alasan ilahi kenapa begitu, gitu ya, yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia kita atau pikiran kita yang terbatas ini. Tidak bisa kita pahami, kok bisa ya Allah begitu mengasihi ya. Makanya kan pernah saya baca buku, iblis itu pun kadang melihat Allah itu bingung gitu. Kenapa, apa sih manusia itu kok begitu dikasihi banget? Apa sih kelebihannya manusia gitu? Kok Allah begitu mengasihi sekali? Iblis saja bingung gitu ya. Ya, makanya kalau kita logikakan pun ya kita sebenarnya bingung dan tidak masuk akal. Itu makanya kasih Allah itu sebenarnya kalau dilogikakan tidak masuk akal. Itu hal yang pertama, karena apa? Di luar dari pemahaman dan kemampuan kita untuk berpikir, karena pikiran kita terbatas mengenai Allah, ya, terbatas, sehingga kita memahami dia mengenai kasihnya itu pun terbatas. Dan dia sudah nyata-nyata menyatakan rancangannya bukan rancangan seperti dipikirkan manusia, ya, jalannya bukan seperti jalan yang manusia rencanakan atau tetapkan. Nah, jadi bagaimana? Nah, inilah makanya di situ nanti kita harus ada hubungan pribadi dengan iman, ya, sehingga kita bisa lebih memahami lagi. Tetapi kalau dengan logika tidak masuk akal. Hal yang pertama itu mengenai rancangannya tidak sama dengan rancangan kita, jalannya tidak sama dengan jalan kita, dan kita tidak terpikirkan dengan pemikiran manusia yang terbatas ini. Nah, ini harus kita pahami, ya, sehingga kita pun nanti apa nanti ini implikasinya, ya, atau apa relevansinya, yaitu aktualisasinya nanti kita pun harus mengasihi seperti kasih Allah, karena Allah bilang ya harus mengasihi seperti dia. Jadi kita pun nanti mengasihi orang itu tidak lagi harus yang masuk akal, ya. Kalau yang masuk akal ya orang mencemooh kita, memfitnah kita, ya kita dendam, kita balas, itu yang masuk akal. Tetapi Tuhan bilang doakanlah musuhmu, tidak masuk akal, ya. Kalau kita pakai akal ya kita tidak akan melakukan itu, saudaraku. Ya tidak akan melakukan, tidak akan pernah kita lakukan apa yang diperintahkan firman mengenai kasih. Nah, makanya itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dosa dan pelanggaran manusia sudah tidak dapat ditolerir, tidak dapat ditolerir lagi dengan, namun Tuhan tetap dengan kasihnya. Sebenarnya dosa, ya, dan pelanggaran manusia itu sudah di luar batas. Tidak, kalau dengan pikiran kita ya itu sudah di luar batas, tidak boleh lagi ada toleransi gitu ya. Sebenarnya karena terus berkembang, terus bertambah banyak terus. Orang harusnya berkurang ya, kalau namanya orang membuat salah harusnya berkurang, ini malah bertambah. Nah, ini tidak dapat ditolerir lagi sebenarnya, tapi karena Allah itu kasih, ya Tuhan tetap dengan kasihnya itu. Kalau kita lihat di Roma 5 ayat 6 sampai 8 tadi, di situ dikatakan oleh Paulus membawa realitas kasih Allah yang tidak masuk akal ke tingkat yang kita semua bisa mengerti. Artinya dengan pernyataan ini secara rasional dapat diterima akal. Apa yang diperlukan bagi salah satu dari manusia atau dari kita untuk mati demi manusia lain?
Apa yang diperlukan? Ya, supaya kita bisa berani mati untuk manusia lain. Ya, tapi kita tahu ya, sangat sedikit orang yang mau memberikan hidup mereka, bahkan untuk orang yang baik atau orang yang benar pun sangat sedikit. Paling yang berani memberikan hidupnya bagi orang lain atau bukan untuk dirinya sendiri, yaitu orang tua kepada anak. Ya, orang tua karena saking sayangnya sama anak, ya dia berani berkorban nyawa pun untuk anaknya. Paling itu ya, kalau kita kepada orang lain, apalagi orang yang nggak dikenal atau ya orang jauh gitu, waduh, mana ada. Apalagi orang yang salah kepada kita atau yang tidak menyenangkan kita, wah, tidak akan pernah kita mau. Nah itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin seseorang mau atau berani mati untuk orang lain, yang pasti orang lain itu pasti orang yang baik di pandangan dia. Atau baik terhadap dia, itu mungkin ya, itu masih mungkin. Orang yang sangat baik, yang paling berjasa dalam hidupnya, selain daripada orang tua ke anak tadi ya, atau anak ke orang tua umpamanya ya. Kalau dengan orang lain, pasti orang itu orang yang paling berjasa dalam hidupnya, orang yang paling baik ya, yang mungkin sudah banyak membantu dia dalam hidupnya. Paling itu pun jarang itu ya, itu pun jarang itu. Tetapi untuk orang yang jahat sama dia, ya, orang yang jahat, manusia yang jahat sama manusia yang lain gitu ya, dia tidak akan pernah mau berkorban untuk orang itu. Seorang yang tidak memberi kontribusi kepada orang lain atau tidak memberi kontribusi apa-apa kepada dia, ya, kepada masyarakat, dan tampaknya itu senang menjadi musuh dari semua orang yang baik umpamanya ya, orang yang begitu mengesalkan, mengecewakan, orang yang sering membuat onar ya, yang memang tidak baik dan tidak pernah baik kepada orang yang benar, kepada orang yang baik tidak pernah baik, kepada orang yang benar tidak pernah baik gitu. Dia tidak pernah, pokoknya maunya sendiri. Nah, apakah ada orang lain yang mau mati bagi dia? Apakah manusia ada yang mau mati bagi dia kepada orang yang mengesalkan itu? Ya, sekarang banyak kan. Ya, kalau kita lihat banyak yang sering dibilang mencaci, memaki, atau penistaan gitu kan, banyak tuh orang-orang yang menista agama gitu umpamanya. Mau gak kita berkorban buat dia? Memaafkan aja masih tanda tanya gitu ya, memaafkan dia. Ini berkorban lagi untuk dia, apakah ada yang mau? Oh, saya kira itu pasti tidak ada. Pasti ya, untuk memaafkan ya mungkin ada ya, tetapi kalau untuk berkorban bagi dia, saya percaya itu mungkin manusia belum ada kali. Ya, belum ada. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan bagaimana Allah ya, yang begitu sudah sakit hatinya agar dibikin oleh manusia ini ya, sudah sangat mengecewakan gitu. Tetapi Allah itu menunjukkan kasihnya kepada manusia. Makanya dia ya memberikan anaknya Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Itu di ayat 8 tadi sudah dikatakan, di Roma 5 tadi ayat 8, bahwa pada saat kita berdosa dia memberikan tebusan dosa untuk supaya kita selamat. Ini kan luar biasa. Bukan pada saat kita udah baik dan benar gitu, bukan. Pada saat kita semakin berbuat dosa, semakin melawan, semakin melanggar, semakin menolak dia, tetapi dia tetap memberikan kasihnya melalui menebus dosa-dosa kita itu tetap dengan mati bagi manusia. Anak tunggalnya Yesus Kristus mati bagi manusia yang berdosa, yang melakukan penolakan terhadap Allah, yang melakukan kejahatan terhadap Allah. Ini kan luar biasa kasih yang seperti itu gitu ya. Dia mati untuk Anda dan saya, membawa orang berdosa, yang mana orang berdosa itu adalah musuh Allah. Makanya di Roma 5 ayat 10 dikatakan begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru dengan Allah maksudnya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus ya, yang lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, ini dikatakan di sini bahwa pada saat kita berseteru aja,
kita diperdamaikan oleh Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Nah, begitu kasihnya itu. Apalagi sekarang setelah kita diperdamaikan, tentu dia pasti akan memberikan keselamatan kepada kita. Ya, itu yang dikatakan itu sudah pasti bagi setiap orang yang mau menerima Yesus, di mana Yesus itu memberikan penebusan dosa untuk kita bisa selamat, untuk kita bisa lagi bersekutu dengan Allah. Kalau kita menerima dia, berarti kita sudah pasti diselamatkan. Siapa yang dalam Kristus, hidup oleh Kristus, menghidupi Kristus dan hidup menurut ketetapan Kristus, pasti dijamin akan selamat, karena hanya melalui Yesus Kristus, yang mana hanya dia yang bisa menebus dosa yang kita tadi bikin itu loh. Yang kita sudah bikin jadi udah kayak bertumpuk yang tidak ada satupun yang bisa menghilangkan atau menghapuskan itu atau membayar itu gitu. Cuman satu manusia saja, yang mana manusia Allah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang bisa. Cuman dia satu-satunya yang bisa menebus dosa yang sudah menumpuk itu tadi. Ya, dia sudah tebus semua, selesai. Jadi hanya melalui dialah. Jadi sekarang ketetapan yang kita ikuti apa yang dikatakan Yesus. Nah, dia sudah bilang, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada satupun kepada Bapa selain melalui aku. Nah, jadi sekarang kalau sudah begitu dinyatakan dengan jelas, jangan lagi kita bilang dengan perbuatan baik saya bisa masuk surga walaupun tidak mengikuti Yesus atau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Itu tidak ada. Bagaimana saudara menghapus dosa-dosa saudara? Tidak ada satupun yang bisa menghapus dosa sendiri. Kecuali kalau Allah, makanya Yesus itu inkarnasi, itu Allah menjadi manusia. Nah itu satu-satunya jalan. Jadi dalam pengorbanan Kristus itulah Allah menunjukkan betapa tidak masuk akalnya kasihnya. Tidak masuk akal sekali. Orang yang sudah kita ini bejat benar-benar ya, benar-benar aduh, sudah tidak layak lah. Bisa dikatakan kalau kubangan tadi kita ini sebenarnya sudah ditutup kubang semua, kubangan, kotoran ya. Tetapi Allah mau membersihkannya. Sementara kita berbuat apa kepada Allah selama ini? Hanya berbuat sakit hati Allah saja. Melanggar dan melanggar, tidak pernah kita mau setia. Tidak pernah kita melakukan hal-hal yang ditetapkan untuk dilakukan menurut ketetapan Allah. Kita hanya mau mengikuti keinginan daging, keinginan dunia ini, yang mana dunia ini adalah milik si jahat, milik si iblis ya. Kita mengikuti keinginan dia, karena keinginan itu mengenakkan bagi daging. Nah makanya nggak bisa, kalau kita hidup oleh daging, itu akan bertentangan dengan kehendak Allah. Maka kita harus hidup, orang yang hidup dalam roh, ya hidup di dalam Kristus ya. Jadi harus oleh roh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita lihat kasihnya begitu besar, begitu luas jangkauannya, yang begitu banyaknya kasih itu ke kita sehingga bisa mengampuni dosa kita, begitu kuatnya sehingga Yesus Kristus satu-satunya orang yang benar yang pernah hidup. Orang yang benar yang pernah hidup, satu-satunya Yesus. Orang yang benar yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan dia rela mati menggantikan setiap manusia, menggantikan Anda dan saya, menggantikan setiap pria, setiap wanita. Untuk apa? Untuk bisa kembali kepada hubungan yang awal dengan Allah. Pada saat Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, demikianlah kita sekarang dipulihkan. Kita sekarang sudah bisa langsung kepada Allah. Karena kutuk dosa yang menghalangi kita itu sudah dipatahkan, sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita seharusnya tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Harusnya tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya begitu besar dan tidak masuk akal. Dengan mengetahui begitu besar kasih Allah, maka kita bisa melihat kelemahan kita dan kita melihat bagaimana kita ini tidak layaknya, ya, bagaimana kita ini kotornya, sehingga kita terus mengucap syukur atas kebaikan Allah. Itulah yang harusnya terpikirkan oleh setiap orang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya,
Makanya hidup kita sekarang ini jangan hanya mementingkan apa yang kita mau kita capai di dunia ini. Ingat, saudara dan saya harusnya binasa. Ingat, saudara dan saya tidak layak. Dan tidak ada hal yang baik yang bisa menjamin atau membayar kesalahan dan dosa-dosa saudara. Tidak ada hal yang baik. Dan di dalam diri saudara pun tidak ada hal yang baik kalau bukan karena Kristus oleh Roh Kudus diberikan pengetahuan untuk hal yang baik dan diberikan kembali hubungan yang telah terputus dengan Allah itu dipulihkan kembali oleh Yesus Kristus. Jadi tidak ada kita punya andil sedikit pun. Makanya jangan sombong. Makanya jangan sekali-sekali merasa lebih baik dari yang lain. Sama-sama kotor semua. Jangan merasa lebih hebat. Jangan merasa lebih kudus, lebih suci. Jangan. Karena Anda sama saya, sama. Ya, sama orang lain, sama. Orang yang berdosa yang harusnya dimurkai oleh Allah. Tapi karena kasihnya yang tidak masuk akal itu. Nah, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dari ayat firman ini kita bisa simpulkan dalam melakukan tindakan kasih, ya, dalam melakukan tindakan kasih tidak akan selalu harus yang logis. Jadi kita waktu melakukan tindakan kasih kepada sesama tidak harus dengan logika terus, artinya dengan hitung-hitungan, ya, tidak harus dikalkulasikan dulu oleh otak manusia ini. Oh, kalau ini kan begini. Saya baik, kalau dia baik, oh itu wajar. Kalau saya sering diintimidasi, sering dimanipulasi, kalau saya baik ya nggak logis dong. Ya itu nggak masuk akal. Tidak boleh dilakukan. Bukan dengan hitung-hitungan pikiran dengan logis itu. Kalau kasih tadi kita udah lihat contohnya Yesus. Allah bagaimana mengasihi kita. Makanya kita pun tidak boleh ya hitung-hitungan dalam melakukan kasih. Namun kasih lebih memperhitungkan dengan apa? Hati nurani. Yang selalu melihat hal-hal positif lebih diutamakan. Hati nurani, disitulah tempat Roh Kudus itu. Ya, karena di mana ada Roh Kudus, di situ pasti ada kasih. Nah, orang yang percaya itu sudah ada Roh Allah di dalam dirinya. Makanya dibilang roh dalam dirimu lebih besar dari roh dunia ini. Roh Kudus itu yang ada di dalam diri saudara itu aktif kalau saudara itu terus menghidupkan hati nurani, ya, melalui hati nurani. Kalau saudara mau tahu beda hati nurani dengan hati atau dengan pikirannya, ya, hati nurani itu begini, pikiran saudara bisa berbohong, tapi hati nurani saudara itu pasti ada yang menyatakan di situ, oh saudara berbohong gitu. Itu satu hal umpamanya, kalau saudara janjian sama orang jam 1 siang umpamanya janjian. Dia sudah nunggu di tempat yang saudara janji ketemu itu. Saudara masih di rumah. Pada saat dia telepon, mungkin saudara merasa tidak enak. Dan pikiran saudara bilang, kalau saya bilang saya masih di rumah, nanti nggak enak, dia udah lama nunggu. Itu pikiran. Nah, begitu saudara bilang, oh iya saya sudah di jalan, padahal masih di rumah, hati nurani Anda berontak. Itu orang yang memang percaya Yesus, ya, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia punya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menegur dengan halus. Pasti dalam hati nurani saudara bilang, saya sebenarnya berbohong. Itu ada pasti, ya. Saya masih di rumah tapi saya udah bilang di jalan. Hati nurani itu pasti bilang berbohong gitu. Walaupun mulut ini karena pikiran kita yang mengatur untuk pembicaraan ini, makanya untuk kita bicara sehingga kita bisa mampu mengatakan aku sudah di jalan. Tapi kalau hati nurani Anda berikan kebebasan untuk Roh Kudus, ya pasti Anda bilang aku masih di rumah. Ya salah, tapi tetap saudara tidak akan berbohong. Nah, inilah makanya saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam melakukan kasih ini pun berikanlah Roh Kudus bekerja di dalam hati nurani saudara, dan Roh Kudus itu akan bekerja melalui pikiran saudara sehingga pikiran saudara pun dirubahkan pola pikirnya, dan perkataan-perkataan dan tindakan saudara pun akan seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah ayat firman yang perlu kita renungkan, bahwa kasih Allah tidak masuk akal. Demikian juga kita mengasihi sesama harus di luar akal. Kadang-kadang harus di luar logika, ya. Jadi kita bisa mendoakan musuh kita. Nah, itu firman Tuhan. Kalau kita sudah bisa mendoakan musuh kita, itulah kasih kita tadi yang sudah tidak masuk akal seperti kasih Kristus. Maka Tuhan Yesus akan tersenyum kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan ini. Biarlah
Tuhan Yesus selalu menyertai dan Roh Kudus selalu melingkupi seluruh kehidupan saudara. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kasih yang Tuhan berikan bagi kami sungguh luar biasa, dan kalau dipikirkan dengan pikiran manusia tidak terpikirkan karena keterbatasan pikiran kami, sehingga tidak masuk logika. Maka kami kadang berpikir bahwa ini tidak masuk akal. Memang pikiran kami tidak sampai untuk memikirkan bagaimana Tuhan begitu besar kasih-Nya. Dan kami pun, sebagaimana Tuhan bilang bahwa kami pun harus mengasihi seperti kami mengasihi, seperti Tuhan mengasihi kami. Maka kami pun harus mempraktekkan kasih itu kepada sesama kami. Biar kami juga tidak hanya secara logika mengasihi seorang. Kalau kami secara logika hanya mengasihi yang baik kepada kami, tetapi Tuhan memerintahkan, maka musuh-musuh kami pun kami harus berdoa untuk mereka. Nah, Tuhan Yesus berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa dengan segenap hati untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tuhan, hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu ini. Roh Kudus yang tetap bekerja, dimanapun anak-anak Tuhan yang mendengar diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan bagi yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Berkati dan urapi setiap apa yang mereka pegang kerjakan Tuhan. Di dalam rumah tangga pun diberkati. Hal apapun yang mereka rindukan, yang mereka cita-citakan, di dalam kebenaran-Mu biarlah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Allah begitu baik bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.